hitam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan masuk di dalam pelajaran Mazmur 16. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di dalam ayat 2 dikatakan, dengan sungguh-sungguh penulis berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau Tuhan. Artinya persekutuan yang lebih baik dimiliki oleh umat Tuhan. Tentu kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Belum, tapi kita harus terus bersukacita dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama umat Tuhan. Bukan dengan persekutuan dengan orang-orang dunia. Karena ada beda jelas. Tercatat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Dunia memerlukan kesaksian kita. Tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak mencintai dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ayat 5 sampai 6 bicara mengenai warisan yang baik. Tidak hanya pemberian Tuhan, tetapi Tuhan sendiri adalah warisan yang terbaik, harta yang terindah dalam hidup kita. Jadi biarlah Tuhan yang nomor 1 di dalam hidup kita. Mari kita berjuang untuk benar-benar menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang terbaik. Yang ketiga di ayat 7 sampai 8 mengenai nasihat yang baik. Tuhan memberi kita hikmat jika kita memohon kepadanya. Tuhan akan mengajar kita di kegelapan seperti juga di dalam terang. Untuk apa? Untuk kita bisa jadi berkat bagi orang-orang yang gelap, yang tidak mengerti tentang kebenaran,
yang ada di dalam Tuhan. Jadi Tuhan akan mengajari kita untuk kita mengerti, mempraktekkan, mengalami, supaya kita juga bisa menasehati orang-orang yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Selanjutnya di ayat 9 sampai 11, harapan yang baik. Bagian ini adalah salah satu dari perjanjian lama yang berhubungan dengan peristiwa kebangkitan dan merujuk pada kebangkitan Kristus, tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 32. Itulah yang memberikan kita pengharapan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Pada waktu Tuhan kita semua akan pulang ke rumah kita yang kekal, tidak ada susah air mata, tinggal bersama Tuhan. Jadi kesusahan apapun, kuat fokus di dalam Tuhan. Ada pengharapan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita semakin dewasa di dalam iman percaya kita. Amin.